Shalom, saya Julia Sania Jakobus, mahasiswa di Institut Agama Kristen Negeri Manado, Fakultas Teologi Prodi Teologi semester 5. Dan dalam video saya di saat ini, saya akan membahas mengenai mitos dari bahaya meminum air es di saat menstruasi. Menurut sumber yang telah didapat, dipastikan bahwa minum air es pada saat menstruasi sangat berbahaya itu adalah sebuah mitos. Menstruasi atau haid merupakan proses luruhnya dinding rahim karena tidak ada pembuahan sel telur oleh sperma, dan setiap wanita memiliki panjang siklus menstruasi yang berbeda-beda. Kadangkala bisa datang lebih cepat atau justru lebih lambat. Hal ini tergantung dari kondisi masing-masing wanita. Ada banyak sekali mitos yang beredar luas di masyarakat terkait dengan siklus haid. Salah satunya adalah mengenai efek minum air dingin terhadap menstruasi. Minum air dingin saat menstruasi dipercaya dapat menghentikan haid dan mengubah siklusnya. Bahkan ada juga rumor yang mengatakan jika air dingin akan membuat darah haid menjadi menggumpal dan dapat menyebabkan kanker. Apakah boleh minum air es pada saat menstruasi? Ya, tentu saja boleh. Jika ada yang mengatakan kalau tidak boleh minum air es pada saat menstruasi, itu hanyalah sebuah mitos. Anggapan yang beredar di masyarakat adalah minum air es dapat membuat darah membeku. Oleh karena itu, wanita haid dilarang minum es agar haidnya tidak terhambat. Namun, teori ini tidaklah benar. Air es memang dapat merangsang penyempitan pembuluh darah sehingga mengurangi perdarahan. Namun, ini hanya berlaku untuk pemakaian luar, seperti saat Anda menggunakan kompres air dingin. Kompres dingin dapat dilakukan sebagai pertolongan pertama untuk menghentikan perdarahan dan meredakan bengkak akibat luka. Namun, kondisi ini tidak bisa diberlakukan untuk perdarahan saat haid. Mengapa? Sebab darah haid bukanlah darah yang terjadi akibat adanya luka di dalam tubuh, melainkan karena luruhnya lapisan dinding rahim. Setiap bulannya wanita memproduksi sel telur dan dinding rahim mempersiapkan diri untuk kehadiran calon janin dengan cara membuat lapisan. Namun, jika sel telur tidak dibuahi, ia bersama lapisan dinding tersebut meluruh dan dibuang melalui lubang vagina. Selain itu, perdarahan menstruasi tidak dipengaruhi oleh suhu air yang diminum. Sebab ketika air masuk ke dalam tubuh, suhunya akan berubah menyesuaikan dengan suhu tubuh. Adapun lancar atau tidaknya darah haid dipengaruhi oleh kondisi hormonal wanita, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Jika hormon tersebut terganggu, misalnya karena stres dan kontrasepsi, haid biasanya menjadi tidak lancar. Anggapan minum air dingin dapat menghentikan menstruasi, mengubah siklusnya, atau menggumpalkan darah haid dan menyebabkan kanker tentu menimbulkan reaksi beragam di kalangan wanita. Ada yang meragukannya, namun tidak sedikit pula yang justru mempercayainya. Padahal, faktanya tidak ada kaitan antara minum air dingin dengan menstruasi. Hingga saat ini, belum ada riset yang menyebutkan bahwa minum air dingin dapat memberi dampak buruk bagi menstruasi. Perlu diingat bahwa siklus menstruasi wanita itu diatur dan dipengaruhi oleh berbagai hormon seperti estrogen, progesteron, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, dan gonadotropin releasing hormone. Keseimbangan hormon-hormon tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mental. Haid tidak teratur bisa terjadi karena adanya gangguan keseimbangan hormon tersebut dan beberapa faktor lain seperti kelelahan, stres berlebihan, dan olahraga terlalu intens. Selain itu, ada juga beberapa jenis penyakit yang dapat mengganggu kelancaran menstruasi wanita, misalnya PCOS atau gangguan tiroid. Beberapa faktor lain termasuk masa pubertas, olahraga yang berlebihan, dan penggunaan pil KB juga dapat menyebabkan siklus menstruasi tidak teratur. Apakah minum air es saat menstruasi dapat menyebabkan kista dan kanker rahim? Memang ada anggapan lain yang seringkali kita dapati kalau minum air es saat haid dapat menyebabkan kista ovarium. Namun, apakah itu benar?
Melansir Mayo Clinic, kista adalah kondisi yang umum terjadi pada wanita. Biasanya seorang wanita akan memiliki setidaknya satu buah kista di sepanjang hidupnya. Kista yang jinak terjadi karena folikel di indung telur gagal pecah, menyebabkan sel telur tertahan dan membentuk kista. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena kista jenis ini dapat hilang dengan sendirinya dalam beberapa bulan. Kondisi kista yang lebih parah dapat mengakibatkan PCOS. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon dan tidak ada hubungannya dengan ARS yang Anda minum saat haid. Jadi itu hanyalah sebuah mitos. Jadi terdapat beberapa faktor risiko yang meningkatkan peluang wanita terkena kista ovarium. Di antaranya, yang pertama, gangguan hormonal, termasuk efek samping mengonsumsi obat kesuburan. Yang kedua, perubahan hormon selama kehamilan, endometriosis atau tumbuhnya jaringan selaput lendir rahim di luar rongga rahim. Yang ketiga, infeksi panggul yang tidak ditangani. Yang keempat, punya riwayat kista ovarium sebelumnya, dan kista ovarium tidak bisa dicegah, namun wanita bisa mendeteksi keberadaannya lewat pemeriksaan panggul secara berkala. Minuman apa yang dilarang saat menstruasi? Minuman yang dilarang saat menstruasi yaitu adalah kopi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh American Journal of Clinical Nutrition, minum kopi dapat menyebabkan nyeri haid semakin parah. Untuk itu, batasi atau bahkan hindari agar haid tetap nyaman. Yang kedua, teh. Selain kopi, minuman berkafein tinggi lainnya adalah teh. Minuman ini juga sebaiknya Anda hindari, karena juga dapat memperparah nyeri haid. Yang ketiga, alkohol dan bersoda. Banyak yang mengira bahwa minuman bersoda dapat memperlancar haid, padahal sebenarnya soda tidak dianjurkan saat haid. Hal ini karena kandungan kafeinnya yang tinggi. Selain itu, konsumsi soda yang berlebihan juga dapat menyebabkan gangguan kesuburan pada wanita. Selain minuman bersoda, menurut penelitian yang dipublikasikan oleh jurnal epidemiologi, minum alkohol juga dapat mengganggu kesuburan. Minuman apa yang bagus saat menstruasi? Minum air es saat haid ternyata tidak berefek buruk seperti yang dikatakan banyak orang. Bahkan dianjurkan memperbanyak minum air putih untuk menghindari kekurangan cairan, terutama saat darah haid sedang banyak-banyaknya. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut minum air es saat haid ya. Hal itu tidak akan membuat darah kita membeku dan tubuh kita akan menjadi lebih segar. Selain memperbanyak minum air putih, Anda juga bisa meminum ramuan kunyit dan teh jahe untuk mengatasi nyeri dan kram perut saat haid. Hal ini berdasarkan penelitian yang dipublikasikan oleh Jurnal Complementary Therapy in Medicine.